Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Salam sehat umat Tuhan dimanapun berada, semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Renungan kita hari ini Selasa 28 Februari 2023 dengan judul Dalam Roh Kasih yang Mengorbankan Diri. Ayat renungan kita terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacita Juru Selamat kita adalah dalam mengangkat dan menebus manusia yang jatuh dalam dosa. Dalam hal ini, dia tidak mempedulikan hidupnya sendiri, tetapi rela memikul salib dan tidak memedulikan rasa malu. Di hadapannya ia senantiasa melihat hasil tugasnya. Kehidupannya di dunia yang penuh dengan pekerjaan berat dan pengorbanan diri digembirakan oleh harapan bahwa tidaklah sia-sia ia menanggung segala penderitaan ini. Dengan memberikan hidupnya demi hidup manusia, ia akan mengembalikan dunia kepada kesetiaan terhadap Allah. Terwujudnya tugas yang untuk pelaksanaannya ia telah meninggalkan surga, menguatkan juru selamat untuk pekerjaannya, serta mengangkat dia melebihi segala kebutuhan kemanusiaan. Melayani seseorang yang sedang lapar dan haus akan kebenaran lebih menyenangkan baginya daripada makan atau minum. Itulah suatu penghiburan, suatu penyegaran baginya. Kebajikan adalah nyawa jiwanya. Roh kasih Kristus yang rela berkorban adalah roh yang memenuhi surga dan merupakan inti dari kebahagiaan surga. Inilah roh yang akan dimiliki para pengikut Kristus. Inilah pelayanan yang akan mereka lakukan. Umat Tuhan yang kekasih, kita tentu bersuka cita pada hari ini. Di saat kita menikmati hari yang baru, kita juga mendapatkan kekuatan lewat pekabaran renungan pada hari ini. Bahwa Allah ingin kita berada di dalam roh yang penuh kasih. Roh itu adalah yang akan membuat kita untuk dapat mengorbankan diri sama seperti Yesus Kristus. Kehadirannya di dunia ini, kehadirannya untuk menjangkau manusia, untuk menebus kita dari dosa dan memberikan jaminan keselamatan dengan cara memberikan nyawanya. Dan dia tidak peduli terhadap kesengsaraan yang dia akan terima, penderitaan yang dihadapkan kepadanya. Tetapi di hadapan semua itu, dia memperoleh sukacita, kedamaian, oleh karena ada satu jaminan yang dia dapat berikan, bahwa umat-umat yang akan menerima dia, manusia yang akan menyerahkan diri dalam pengorbanannya, maka akan dapat diselamatkan. Inilah penyerahan yang sesungguhnya. Dan apa yang diharapkan oleh Tuhan kita adalah setiap orang yang menerima pengorbanan Kristus akan bersikap yang sama. Kita juga akan memantulkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam mengikut dia sebagai juru selamat kita, kita juga dapat menuntun orang banyak untuk dapat lebih dekat dan mengenal Kristus. Semoga semua ini dapat meliputi harapan dan keinginan kita di sepanjang hari, sehingga kita dituntun oleh kuasa Roh Allah untuk dapat menjadi penerang dan juga pembawa kasih bagi setiap orang. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami puji dan muliakan Engkau ya Tuhan. Sungguh satu hal yang sangat indah untuk kami dapat terima di saat kami akan melanjutkan kehidupan sepanjang hari ini. Sudah diawali dengan pekabaran lewat renungan ini. Kasih pengorbanan Kristus yang tak terhingga menjadi bagian kami umat-umat-Mu. Ya Tuhan, dalam kesederhanaan, di dalam penderitaan, Engkau hadir di dunia ini dan menjadi teladan bagi kami ya Bapa, sehingga kami dapat melihat bagaimana kasih yang Tuhan nyatakan bagi kami semua. Biarlah kami menerima pengorbanan Kristus dan kami mau mengikut Tuhan dalam harapan dan kekuatan yang Tuhan berikan, supaya kami juga dapat menjadi anak-anak Tuhan yang akan memancarkan kemuliaan Kristus dalam kehidupan kami, sehingga bukan lagi kami yang hidup, melainkan Yesuslah yang hidup.
dan orang lain melihat Kristus dalam diri kami, sehingga ya Bapa namamu dipermuliakan. Banyak jiwa yang akan didekatkan, dibawa kepadamu, dan dipersiapkan dalam menyongsong kedatanganmu. Biarlah roh pengorbanan yang Tuhan berikan menjadi bahagian kami juga, dan memberkati umat-umat Tuhan ya Bapa, supaya kami memiliki sarana, prasarana untuk dapat menjalankan kasih umat-umat Tuhan dalam setiap usaha tangan pekerjaan. Bukakanlah tingkap langit sehingga tercurah berkat berkelimpahan dari surga, ada keberhasilan dalam semua rencana-rencana. Dan berharap juga ya Bapa, kehadiran Tuhan menjadi bahagian kami di tengah-tengah kehidupan keluarga yang akan menuntun, menjadi guru bagi kami, memberikan kebijaksanaan bagi orang tua, dan juga menuntun anak-anak supaya mereka dapat bertumbuh berkembang di dalam Tuhan, meraih harapan dan masa depan mereka dalam dunia pendidikan, perkuliahan, bahkan yang mencari pekerjaan. Semua itu Bapa hanya untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan saja. Ya Bapa, mendoakan bagi anak-anak Tuhan yang sementara ini dalam pergumulan ya Bapa, biarlah Tuhan akan tuntun. Kami tahu orang-orang muda menjadi sasaran setan di zaman ini dalam kecanggihan teknologi, dalam pengetahuan yang semakin bertambah-tambah, sehingga dapat membuat pikiran dan perhatian semakin menjauh daripadamu. Tapi biarlah Engkau yang akan meneguhkan hati mereka, sehingga mereka dapat berdiri teguh menjadi tiang-tiang bagi gerejamu. Kami mendoakan bagi bangsa dan negara kami Tuhan, biarlah Engkau yang akan memberkati para pimpinan kami, supaya dengan penuh bijaksana dapat mengarahkan, menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Lebih lagi harapan dan rinduan kami ya Bapa, supaya kami tetap memiliki kebebasan untuk memuji memuliakan Tuhan pada hari yang Tuhan tentukan. Ya Bapa, mendoakan bagi umat-umat Tuhan yang pada hari ini dapat bersuka cita, baik yang mungkin menemukan hari ulang tahun pernikahan, demikian juga ulang tahun secara pribadi dalam hari lahir mereka. Biarlah Tuhan yang akan memberikan karunia dan berkat khusus, kedamaian yang datangnya dari sorga, kesehatan dan panjang umur. Lebih lagi ya Bapa, biarlah iman mereka diteguhkan. Terpujilah Engkau untuk segenap berkat Tuhan mengampuni dosa kami, karena doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.